Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 dengan materi larutan penyangga atau disebut juga dengan larutan buffer. Bersama saya Ibu Trining Puspita Ningsih Jatmiko. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Larutan penyangga atau disebut juga dengan larutan buffer atau larutan dapar. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Misalnya ada larutan penyangga dengan pH 5 ya. Kemudian larutan penyangga ini saya tetesi dengan sedikit asam, atau saya tetesi dengan sedikit basa, atau saya tetesi dengan air. Maka larutan penyangga dengan pH 5 jika ditetesi dengan sedikit asam, pH-nya akan turunnya juga sedikit ya. Jika dia ditetesi dengan basa, pH-nya itu akan naiknya juga sedikit. Dan jika ditetesi dengan air, pH-nya itu akan tetap, atau pH-nya akan tetap menunjukkan sekitar angka 5. Ini yang disebut dengan larutan penyangga, larutan yang dapat mempertahankan pH. Ada dua jenis larutan penyangga. Yang pertama adalah penyangga asam. Yang kedua adalah penyangga basa. Penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya, atau istilahnya dengan garamnya. Contohnya, pasangan asam lemah dengan basa konjugasinya adalah pasangan asam lemah dan garam adalah, nah ini contohnya CH3COOH. Jadi kita itu harus mengingat asam lemah itu jenisnya apa saja. Ini sebagai contoh CH3COOH. Kemudian basa konjugasinya adalah CH3COONA atau CH3COONA kita sebutkan dia sebagai garam. Kemudian CH3COOH berpasangan dengan CH3COO 2 kali Ba. Ini kenapa Bu kok ada 2? Karena Ba itu ionnya 2+ ya. Jadi kita menuliskan garamnya menjadi CH3COO 2 kali Ba. Sedangkan natrium itu ionnya +1. Kemudian HCOOH ditambah HCOONA. Ini adalah pasangan larutan penyangga asam yang ketiga. Kalau HCOOH ini namanya apa? Ini namanya asam metanoat. Kalau yang di atas CH3COOH ini adalah asam etanoat, atau kita mengenalnya dengan asam cuka. Lanjut ya, kalau ini HCOOH ditambah pasangan basa konjugasinya adalah HCOONA. Jadi kita cukup mengganti asamnya ini dengan basanya itu natrium ya. Ini senyawa yang sering ditanyakan ya. Kemudian kita punya asam lemah HF. Nah, berarti kalau disuruh mencari basa konjugasi atau garamnya gimana? Ya, hanya ini kita ganti dengan larutan yang mengandung ion positif ya, ini berarti Ca2+. Nah, maka kita ganti HF itu biar dia bisa berpasangan dengan basa konjugasi atau garamnya diganti dengan CaF2. Ini adalah larutan penyangga asam, contoh pasangan larutan penyangga asam. Kemudian larutan penyangga basa, berarti larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Jadi kalau dia basa lemah berarti garamnya itu sama dengan asam konjugasinya ya, kebalikannya ya. Contohnya basa lemahnya adalah NH4OH. Ini kita pasangkan dengan asam konjugasinya, OH-nya yang di belakang itu kita ganti dengan larutan asam ya,
dengan zat asam, itu Cl. Cl min berarti menjadi NH4Cl. Ini pasangan larutan penyangga basa, berarti basa lemahnya harus hafal. Kemudian yang berikutnya NH4OH, kita pasangkan dengan asam konjugasi. Ini asamnya mempunyai muatan min 2 ya, SO4 min 2. Jadi garamnya atau basa konjugasinya adalah NH42 kali SO4. Ini adalah pasangan larutan penyangga basa. Kemudian NH4OH dan NH4Br. Ya, OH-nya kita ganti dengan Br. Br-nya Br min. Jadi ini menjadi NH4Br. Kemudian yang terakhir pasangan antara NH3. Ya, NH3 ini adalah basa lemah ya, jadi sama dengan NH4OH sifatnya, sama-sama lemah. Kemudian ini kita pasangkan dengan NO3 min. Nah, ini NO3 min dari asam nitrat ya, asam nitrat, berarti NH3 plus garamnya adalah NH4NO3. Seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan kalian paham ya. Cara memperoleh larutan penyangga ya, larutan penyangga ada 4 cara memperolehnya. Yang pertama, larutan penyangga itu didapatkan dari campuran asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya seperti tadi ini ya. Berarti contohnya apa nih? Kalau asam lemah dan garam konjugasinya, asam lemah yang sering digunakan di soal itu ya CH3COOH. Basa konjugasinya berarti ini hanya kita ganti ya menjadi CH3COONA. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya larutan penyangga itu bisa didapatkan dari campuran basa lemah dengan garamnya. Karena ini basa berarti garamnya menjadi asam konjugasinya. Contohnya apa? Basa lemah yang tadi NH4OH ya. Ini kita campur dengan garamnya. Garamnya berarti ini OH-nya kita ganti menjadi NH4, misalnya tadi NH4 2 kali SO4. Nah, ini pasangan larutan penyangga. Kita bisa memperoleh larutan penyangga dengan cara yang ini. Kemudian yang berikutnya, larutan penyangga itu bisa diperoleh dari campuran asam lemah berlebih ya, asam lemah berlebih dengan basa kuat. Nah, contohnya seperti ini. Asam lemah. Asam lemahnya misalnya ini ya CH3COOH. CH3COOH. Ini CH3COOH direaksikan dengan basa kuat. Basa kuatnya KOH ya. KOH. Dia akan menghasilkan CH3COOK ya plus H2O. Nih, karena berlebih berarti asam kuatnya ini lebih asam lemahnya ini lebih banyak ya. Misalnya ini CH3COOH-nya kita buat 1 mol. Ini mula-mula CH3COOH-nya ini 1 mol. Mula-mula CH3COOH sama dengan 1 mol. Ya. Ini 1 mol. Kemudian 1 mol. Kemudian KOH-nya adalah setengah mol. Ya. Ini setengah mol. Maka mula-mula CH3COOK dan H2O-nya kosong ya. Kemudian yang bereaksi berapa? Yang bereaksi pasti yang sedikit ya. KOH-nya berarti ini yang bereaksi adalah setengah mol. CH3COOH yang bereaksi setengah mol. Kemudian KOH-nya yang bereaksi setengah mol juga. Kita pilih yang kecil. CH3COOK adalah setengah mol juga.
Setengah mol dari mana? Ini dari koefisien ya. Ini koefisiennya semuanya 1, berarti kita pilih yang terkecil ini ya. CH3COOK setengah mol, berarti R-nya CH3COOH juga setengah kali 1. Ya, ini setengah kali 1 semua. Ini H2O-nya juga sama. Ini 0,5 mol. Nah, lalu kita reaksikan sisanya. Ini adalah sisanya setengah, ini habis, ini sisanya setengah mol, kemudian ini setengah mol. Nah, karena yang tersisa adalah asam lemah ya, yang tersisa asam lemah dengan garamnya. Asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi ini disebut larutan penyangga. Ini juga menjadi larutan penyangga. Jadi larutan penyangga bisa dibentuk oleh asam lemah berlebih dan basa kuat. Gitu ya. Kemudian yang keempat, larutan penyangga itu bisa dibentuk oleh basa lemah berlebih ya, basa lemah berlebih dengan asam kuatnya. Berarti nanti basa lemahnya harus tersisa ya, basa lemah berlebih dengan asam kuatnya. Contoh misalnya kita punya NH4OH ya. NH4OH itu kan basa lemah ya. NH4OH ditambah asam kuat, asam kuatnya HCl. Nah, asam kuatnya HCl, dia akan menghasilkan NH4Cl plus H2O. Nah, hasilnya seperti ini. Misal kita punya ini mula-mulanya adalah 2 mol. Ini mula-mula 2 mol. 2 mol. Kemudian HCl-nya ini adalah 1 mol. 1 mol. Kemudian NH4Cl dan H2O mula-mula jadi belum ada ya, kosong. Kemudian yang bereaksi bagaimana? Nah, R-nya bagaimana? R-nya pasti kita pilih yang kecil ya, jadi HCl. Ini kemudian 1 ini kita kalikan semua dengan koefisien. Berarti yang bereaksi adalah 1 mol. 1 mol. Kemudian untuk HCl juga 1 mol. Dan NH4Cl adalah 1 mol. Kemudian H2O-nya juga 1 mol. 1 mol. Nah, maka sisanya adalah NH4OH-nya tersisa 1 mol dengan HCl-nya habis, NH4Cl-nya juga 1 mol. Ya. Dan H2O juga 1 mol. Karena yang tersisa adalah NH4OH ya, basa lemah dan garamnya. Nah, ini garamnya adalah istilahnya asam konjugasi, maka ini juga disebut dengan larutan penyangga. Ya, ini larutan penyangga. Kalau yang nomor 3 adalah larutan penyangga asam ya, karena asam lemah yang tersisa dengan garamnya. Sedangkan yang nomor 4 ini adalah penyangga basa, larutan penyangga basa. Yang tersisa adalah basa lemah dan garamnya. Contoh soal yang pertama yang merupakan campuran larutan penyangga adalah A, NaOH dan HCl. NaOH dan NaCl maksudnya ya. Yang B, CH3COOH dan NH4Cl. C, NH4OH dan NaOH. D, NaCl dan HCOONa.
H2CO3 dan NaHCO3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus perhatikan kalau larutan penyangga itu dia terdiri dari asam lemah tadi ya, asam lemah dan garamnya, atau dia terdiri dari basa lemah dan garamnya. Nah, sekarang dari tiap option ini harus kita tentukan asam lemah dan basa lemahnya. NaOH, ini lemah apa kuat? Ini kuat ya, ini basa kuat ya, berarti dia bukan ya, berarti yang A jelas bukan karena harus lemah. Nah, NaCl gimana? NaCl itu kan garam ya. Kemudian B, CH3COH. CH3COH ini asam lemah. Kemudian NH4Cl. NH4Cl ini garam ya, tapi dia tidak berkonjugasi dengan dia, berarti ini salah ya. Harus asam lemah dengan garam itu atau basa konjugasi ya, basa konjugasi. Ini bukan ya, ini bukan konjugasinya, bukan pasangannya. Kemudian NH4OH ini adalah basa lemah ya. Kemudian kita cari garamnya atau asam konjugasi. Garam dari basa lemah itu sama dengan asam konjugasi. Ini NaOH. NaOH ini juga basa ya, dan dia adalah basa kuat. Nah, berarti dia juga bukan pasangannya. Kemudian yang D, NaCl. NaCl ini adalah garam ya. Ini garam. Kemudian kalau HCOONA ini juga garam. Ini namanya natrium formiat. Nah, garam dengan garam berarti dia bukan pasangannya juga. Kemudian yang E, H2CO3 ini namanya asam karbonat. Ini adalah asam lemah ya, ini asam lemah. Kemudian kita cari garamnya atau basa konjugasi. Nah, ini NaHCO3. Nah, ini konjugasi ya, sama-sama ada CO3-nya. Nih. Berarti ini adalah garamnya atau basa konjugasi. Ini ada natrium, ini namanya natrium bikarbonat. Jadi jawabannya adalah E. Contoh soal yang kedua, campuran yang dapat menghasilkan campuran penyangga adalah, nah, yang A 100 ml CH3COH 0,1 m dan 50 ml NaOH 0,2 m. Nah, kalau soal ini berarti campuran penyangga yang berasal dari asam lemah ditambah basa kuat. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya jumlah mol asam lemahnya harus berlebih, ya, harus lebih banyak gitu ya. Nih, untuk soal yang kedua ini ternyata asam ditambah basa ya, ini semuanya asam, ini basa ditambah asam. Nah, berarti kita pakai konsep yang ini ya, asam lemah ditambah basa kuat, asam lemahnya harus berlebih. Kemudian kalau yang kuat, yang lemah adalah basanya, basa lemah ditambah asam kuat, dia bisa menjadi campuran penyangga jika mol basa kuatnya mol basa lemahnya itu berlebih atau lebih banyak jumlah molnya. Nah, sekarang kita tentukan masing-masing asam lemah dan basa kuatnya sebelum kita menentukan hitungannya ya. Sebelum menghitung, kita tentukan dulu apakah dia asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Coba kita cek yang A, CH3COH adalah asam lemah ya. Kemudian NaOH adalah basa kuat. Nah, ini bisa masuk ya. Nah, kita baru hitung berapa jumlah molnya. Ini 100 ml dengan 0,1 m. Masih ingat kalau mol itu menentukan M kali V ya. M kali V. Ini berarti 100 kali 0,1 berarti ini CH3COH-nya adalah 10 milimol. 10 milimol. Ya, karena ini mililiter kalikan M. Nah, volumenya dari mililiter kalikan M, jadi ketemunya milimol.
Kemudian ini basa kuatnya 50 ml dan 0,2 m. Nah, ini berapa ini? Ini 10 juga ya. Nah, ini juga 10 milimol. Nih. Sama-sama 10 milimol. Apakah yang tersisa asam lemah? Tidak ya, sama, berarti dia bukan jawaban. Ya. Kemudian yang kedua, HCl dengan NaOH, apakah dia berpasangan penyangga? Kalau dilihat dari komposisi asam basanya, ini adalah asam kuat, yang di sini basanya kuat. Oh, bukan pasangan ya. Jadi tidak ada yang lemah. Kemudian yang C, NH4OH. NH4OH adalah basa lemah. Ini basa lemah, sedangkan HCl adalah asam kuat. Nah, ini ada kemungkinan dia berpasangan. Kita hitung jumlah molnya. 100 ml kali 0,1 m. Berarti ini ketemunya 10 ya. Ini ketemunya 10 milimol. Kemudian 100 ml kali 0,05 m. Ini berarti 5 milimol. Ini ya, 5 milimol. Nah, ini kita bisa pilih apakah basa lemahnya lebih banyak jumlah molnya. Ya, ini tersisa ya. Berarti dia tersisa 5. Ya, dia tersisa 5 milimol. Nah, ini berarti jawabannya C benar ya. Kemudian kita cek yang D. Yang D ini HCl, dia adalah asam kuat. Kemudian NaOH adalah basa kuat. Nah, sama-sama kuat berarti dia bukan komposisi penyangga. Kemudian yang E ini adalah basa lemah. Kemudian HCl-nya juga asam kuat. Nah, ini bisa jadi penyangga. Kita hitung dulu jumlah molnya. 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. Ya, ini 10 milimol. Kemudian HCl-nya 100 kali 0,1 sama ya, 10 milimol. Nah, berarti sama-sama 10 milimol, berarti dia bukan pasangan penyangga. Jadi, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah C. Sekarang kita akan mempelajari apa sih fungsi larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga itu berfungsi sebagai pengontrol pH darah manusia. Komponen penyangga dalam darah sangat penting bagi tubuh manusia. Larutan penyangga karbonat dan bikarbonat atau HCO3 ini adalah asam karbonat ya. Kemudian HCO3- ini adalah ion bikarbonat. Dengan perbandingan konsentrasi H2CO3 dibanding konsentrasi ion bikarbonat adalah 1:20. Larutan penyangga ini mempertahankan pH darah manusia 7,4 dalam keadaan normal. Nah, ini adalah sel darah merah kita yang dalam keadaan normal akan mempunyai pH 7,4. Kemudian, larutan penyangga dalam darah menjaga nilai pH agar tidak terjadi alkaliosis atau kenaikan nilai pH di atas 7,8 yang berakibat proses pengikatan oksigen dan karbon dioksida tidak berimbang dalam tubuh. Jadi kalau alkali ini adalah istilahnya basa ya, alkali. Berarti kalau terjadi alkaliosis, basa itu kan pH-nya tinggi ya, jadi kenaikan nilai pH. Kemudian larutan penyangga sebagai pengontrol pH dalam darah agar tidak terjadi asidosis atau penurunan nilai pH di bawah 7 yang dapat mengganggu proses metabolisme. Hal ini menimbulkan penyakit jantung, ginjal, diabetes mellitus atau DM, dan diare. Jadi kalau terjadi asidosis, berarti asid itu asam. pH asam kan turun. Berarti kalau dalam tubuh terjadi asidosis, berarti pH-nya itu sudah di bawah 7. Nah, ini berarti mengganggu proses metabolisme yang berbahaya untuk kesehatan manusia.
Fungsi larutan penyangga yang kedua adalah sebagai pengontrol pH pada air ludah manusia. Selain sebagai pengontrol pH dalam darah, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga dihidrogen fosfat atau monohidrogen fosfat yang berperan dalam sekresi H+ pada ginjal. Larutan penyangga dihidrogen fosfat, dihidrogen berarti H2 ini ya, H2PO4, dan monohidrogen fosfat, jadi HPO42- juga terdapat dalam air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi, dapat menjaga email gigi tetap sehat. Jadi larutan penyangga atau larutan penyangga pada air liur manusia atau air ludah manusia itu adalah H2PO4- atau HPO42- ini asam, bukan asam, maksudnya ion dihidrogen fosfat dan ion monohidrogen fosfat. Ini menjaga agar email gigi kita tetap sehat. Fungsi larutan penyangga yang ketiga mengontrol pH zat aktif pada obat-obatan. Larutan penyangga pada obat-obatan membantu menjaga suasana agar sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh zat aktif yang terkandung dalam obat. Ketidaksesuaian kondisi pH pada obat dapat menyebabkan efektivitas kinerja obat menurun. Nah, jadi obat-obatan yang beredar atau obat-obatan yang dikonsumsi itu tetap diberi zat larutan penyangga ya. Jadi dia fungsinya untuk mengkondisikan agar zat-zat aktif yang terkandung dalam obat itu masih bisa berperan bagus dalam tubuh manusia saat dikonsumsi. Fungsi larutan penyangga yang berikutnya adalah pengontrol pH pada produk sampo. Larutan penyangga pada produk sampo dibutuhkan untuk menjaga rentang pH produk sampo sesuai dengan rentang pH pada manusia, yaitu 4,6 sampai 6,0. Rambut manusia tersusun atas protein yang terdiri dari ikatan hidrogen dan disulfida, jadi H2S ini ya. Penggunaan produk sampo di luar rentang pH tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ikatan yang akan terjadi kerontokan pada rambut. Jadi fungsi larutan penyangga pada sampo ini agar mempertahankan pH-nya pada rentang sekian gitu ya, 4,6 sampai 6,0. Fungsi larutan penyangga yang kelima yaitu pengontrol pH untuk produk makanan dan minuman kaleng. Larutan penyangga pada produk makanan dan minuman kaleng digunakan untuk mempertahankan kondisi pH selama produk belum terbuka, sehingga tidak ada bakteri yang bisa hidup dan membantu produk makanan dan minuman dalam kaleng tersebut dapat bertahan lama. Ya, jadi kenapa makanan-makanan kaleng itu bisa bertahan lama? Ya, salah satunya karena adanya larutan penyangga dalam makanan tersebut. Kemudian fungsi larutan penyangga yang keenam, penetral pH limbah industri. Larutan penyangga dapat digunakan untuk menetralisir nilai pH yang terlalu besar atau sifat asam dan basa kuat yang terdapat dalam limbah industri, sehingga dapat dilakukan pengolahan lanjutan dan tidak merusak lingkungan. Ini beberapa kegunaan larutan penyangga yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan masih ada beberapa lainnya ya. Kegunaan larutan penyangga, coba kalian cari apa saja produk kegunaan larutan penyangga lainnya.
Kita coba ke contoh soal yang ketiga ya. Berikut ini merupakan hasil percobaan dari beberapa ini kurang A ya. Dari beberapa larutan yang ditetesi dengan larutan asam dan basa. Larutan pertama, perubahan pH penambahan asam. Ini 2,0 menjadi 6,0 setelah ditambah basa. Kemudian ketika dia ditetesi asam untuk larutan kedua 3,0 dan 2,0 ketika ditambah basa. Yang ketiga, ketika ditambah asam 5,0, ketika ditambah basa 8,0. Kemudian yang keempat, ketika ditambah asam pH-nya 1, ketika ditambah basa pH-nya menjadi 4,0. Yang ketiga, ketika ditambah asam pH-nya 3,0, ketika ditambah basa pH-nya juga tetap 3. Yang merupakan larutan penyangga adalah larutan, pasti kamu jawabnya yang kelima ya, karena larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Jika ditambah dengan sedikit asam, pH-nya turun sedikit, atau jika ditambah dengan basa, pH-nya juga naik sedikit, tapi rentangnya tidak terlalu jauh. Kemudian contoh soal yang keempat. Sistem larutan penyangga yang bekerja untuk mempertahankan pH cairan ekstrasel adalah, nah ini yang tadi ya, apakah yang A, HPO42- dan PO43- atau H2PO4-, ini H2PO4- ini maksudnya ya, dan HPO42-, kemudian HCO3- dan CO32- atau yang D, H2CO3 dan HCO3- atau yang E, H3COH dan CH3COO-. Jadi larutan penyangga ekstrasel adalah penyangga karbonat dalam darah ya, karbonat yang merupakan reaksi antara asam karbonat dengan asam konjugasi bikarbonat. Larutan ini berfungsi agar pH darah dalam keadaan stabil. Jadi yang mana nih? Jawabannya antara asam karbonat. Nah, asam karbonat itu adalah H2CO3. Ini ya, H2CO3 dan hidrogen bikarbonat. Jadi jawabannya untuk soal keempat ini adalah D. Anak-anakku, selalu semangatlah dalam belajar. Tidak akan sia-sia niat baik kalian untuk menuntut ilmu. Selamat berjuang, semoga sukses. Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.